Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula atas nami Muhammad Hisam Al-Fakirinallah dari Temboharjo. Langsung kemawon apa yang disampaikan oleh Yai, yaitu si Salik telah mencapai tingkat keilmuannya, ketauhidannya sudah pada la ilaha illa ana. Berarti dia si Salik telah melampaui atau melalui zikru syiril asror, sehingga dia sudah fana. Kemudian dia sudah pada makom musyahadah baik bako maupun maksum. Kemudian aran-aran yang menyembah termasuk yang disembah sudah tidak ada atau lebur, la ibsorun, musirun, wasorun dan seterusnya. Kemudian Salik telah mencapai tingkat tertinggi, yaitu yang dinamakan ahadiyah atau mungkin bisa dikatakan juga musyahadah. Pertanyaannya, si Salik tersebut bolehkah sholat menurut pandangan hakikat atau yang dikatakan oleh ruh, tidak memakai rukun sholat yang ada 17 itu mungkin sebagai baik itu fi'liyah maupun qauliyah, diganti dengan zikir sirul asror atau diam, karena ada makalah as-sholatu li zikri, atau mungkin lebih parah lagi diganti dengan sholat wusto atau sholat daim. Jadi selalu sholat terus, katakan sholat langgeng. Bagaimana prakteknya sholat wusto atau daim itu? Sampun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya secara ringkas, Salik manakala sudah sampai pada makrifat Allah, bolehkah meninggalkan hukum syariat? Ringkes ya ngoten ta? Oke. Bapak Ibu, ketika si Salik suluk perjalanan menuju wusul Allah, tapi belum dikatakan wusul, itulah yang disebut proses pembersihan kotoran hati. Si Salik bisanya wusul itu yang tadi dikatakan proses pembersihan kotoran hati itu, zikirnya disebut apa? Adzikru bisiril asror. Itu tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Wa man kana wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa meninggalkan selain Allah, yakfur bitaghut, barang siapa iku roh pak, bukan jasad. Ini perlu digaris bawah. Wa may yakfur itu adalah ruh. Barang siapa ruh itu meninggalkan yakfur bitaghut, tauhid itu selain Allah, itulah kesenangan dunia yang sudah kadung masuk di dalam hati. Barang siapa yang meninggalkan itu, berarti yakfur itu bisa diartikan mensucikan, karena sudah ada najis. Kalimat sucikanlah iku sebabnya ditengarai ada najis. Kalau nggak ada najis, nggak ada kata perintah untuk mensucikan. Oleh karena jiwa atau ruh kita itu sejak akil balik sampai detik iki
tercampur dengan kesenangan dunia, maka kesenangan dunia yang ada dalam diri ini disebut at-tauhid. Nek makna at-tauhid secara murad itu kan berhala, Pak. Berhala. Berarti aku bendino nyembah berhala nek ngono. Siapa yang mau membersihkan hal itu wa yu'min billah, wa yu'min bahasa murad iman, Pak. Wa yu'min berarti tak terjemahno bertemu. Wa yu'min maka dia akan bertemu Allah. Bahasa iman gini, siapa yang membersihkan hati dari iman selain Allah, maka bertemulah iman yang sesungguhnya, yaitu iman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, itulah yang disebut tali Allah. Ternyata kalau kita selidiki zikir mulai jahri, sirri itu tidak bisa untuk mengimankan terhadap Allah. Masih ada iman selain Allah. Ruh ini masih beriman selain Allah. Ini nanti karena inilah dahakaku hilang. Lah, kita belum masuk dalam latifah sama. Di sini suaranya sapa iki? Diesel. Mosok iki suaranya Allah, gak mungkin tadi ya. Gak tutup gunung, mboten saged ugi mriku. Tetap diesel, imane suaranya diesel, ada manuk, suara manuk. Enggak bisa. Jiwa atau roh itu masuk dalam latifah itu menuju latifah robbaniyah, menuju alam musyahadah, menuju Allah dan bertemu, mboten saged. Imane sik ana kono. Ternyata itu dituangkan di dalam zikir yang ada di tauhid la ilaha illa anta, yaitu sirul asr. Ya sudah tidak mengucap bila ismin, sudah tidak mengucap dengan apa namanya suara dan lain sebagainya, merasakan. Ternyata ada di sini. Kita dulu thariqah puluhan tahun, Pak, mohon maaf, untuk mencari situ sirul asrar itu susah ya, setengah mati dulu itu, Masya Allah. Para mursyid mboten purun duduke golek dhewe. Saiki penak wis sampean kali kula, Gusti Allah Rahman Rahim, wis lawoman ditutuno nyogi, tinggal praktek tok. Kluwedang omben gak melok nggarap. Wis karya penak tok iki. Ya Allah, sabari 2014 iki tambah penak. Pun ketika itu sudah selesai, suluk itu artinya sudah pembersihan tahalli sudah selesai, maka tajalli disebut sisalik wusul terhadap Allah di maqam musyahadah. Loh, iki gak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, gak langsung diletakkan bakok, enggak. Diletakkan dulu di musyahadatul fana. Artinya kita akan keluar lagi, sering lalai lagi. Suatu saat, momen-momen, satu hari satu malam, ada nilai makrifat di situ bertemu Allah. Ada sing banyak yang enggak. Itulah proses. Setelah proses ini selesai, oleh karena dzikir ini dzikron katsiron terus menerus, maka tidak heran pindah pintu yang kedua adalah musyahadatul kamil, kebalikannya. Tapi si ono keplijuke kolo-kolo lah, kedua-duanya ini makomnya makom mahfud. Barulah terus menerus itu Allah katakan di dalam musyahadatul baqa, itulah makom maksum, sudah tidak ada sedikit sedetik pun lalai hatimu terhadap Allah. Itu yang kusebut sebagai tajalli mutlak. Lah, tatkala di sini apakah ini pertanyaan ini boleh meninggalkan hukum syariat? Tak jawab, Pak. Tinggal Allah itu meletakkan jenengan kali kula
di makom musyahadah itu ada di khos apa khawasul khawas. Wis kari ngono. Apa khos iku? Khos iku baik hati maupun akal tentang urusan selain Allah itu dilalekke. Gak apa-apa nek ini. Ndak apa-apa. Iku bojomu ah. Duka nggih lali aku. Wak. Wis, hati dan akal itu dilalaikan Allah terkait perkara selain Allah. Gemuruh terus tajalli mutlak nang Allah. Akali sudah tidak berfungsi. 1, 2, khawasul khawas. Akal boleh tidak lalai, tapi hati lalai dari selain Allah. Iku khawasul khawas. Dan inilah nanti yang akan menyandang sifat sekawan. Tablek, sidik, fatonah, amanah. Manakala pejabat Indonesia itu duduk di sini, nggak ada korupsi. Jadi polisi gak kanggo, KPK gak kanggo, BPK gak kanggo, inspektorat gak kanggo pun. Karena pejabat-pejabat strukturalnya itu hatinya duduk di sini. Wes gak nemen-nemen lho Pak, wes masih gak nang maksum, wes cukup nang mahfud ngunai. Aku yakin beliau tidak mudah tersilaukan dengan kebiarin tuh dunia seperti itu. Wes. Jadi jawaban saya tergantung jenengan diletakkan di mana oleh Allah, dan kita nggak bisa memilih Pak. Kadang-kadang waktu duhur jenengan sampai asar didelek khos. Saged ugi Allah ndelek ini. Paham nggih? Pokoke intine nek khos iku dimakfu. Sebab di dalam hukum syariat fuqaha tidak akan pernah bisa menghukumi bighairi aklin orang yang tidak berakal, koyok turu, koyok semaput, koyok gendeng. Iku wis gak kena dihukumi, cak iku. Tapi engko nek wis waras baru hukum itu berlaku kembali. Wis, ada lagi. Monggo. Mike kale durung